Ya, dan untuk membahasnya sudah ada Arya Sandi Yuda, yaitu Direktur Eksekutif Madani Center for Development and International Studies atau MCDIS di Dili, Timor Leste. Mas Arya, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Arya, kalau kita lihat apa yang terjadi, artinya ada konsekuensi krisis atau hubungan diplomatik antara Qatar dan juga negara-negara Teluk. Artinya ini cukup mengganggu, khususnya kalau untuk bagi warga negara Indonesia adalah di mana akses perhubungan ditutup, kemudian mobilitas warga juga menjadi terganggu. Ini juga sedikit banyak cukup meresahkan, tapi Anda melihat, Anda memprediksi akan lebih seberapa mengkhawatirkan dan juga akan sampai kapan kondisi ini, prediksi Anda? Ya, kalau kita lihat kan ada 3 faktor yang menjadi latar belakang kuat. Yang pertama, kita tidak bisa pisahkan dari kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT negara Arab Islam dengan Amerika Serikat kemarin. Beberapa tweet terakhir Trump juga menunjukkan itu. Yang kedua adalah faktor aliansi-aliansi Amerika Serikat tentunya. Misalnya negara-negara Arab Teluk yang menjadi aliansi, seperti sikap Saudi itu tidak bisa dipisahkan. Yordan yang baru menyusul juga kita perlu lihat. Ditambah juga ada gejala yang menunjukkan suasana gembira gitu di Israel. Misalnya Israel mengundang untuk pertama kali seorang direktur kajian Timur Tengah di Arab, di Jeddah, di channel TV, salah satu channel TV-nya. Faktor ketiga yang kita juga harus lihat, kalau bicara sampai kapan ini akan berlangsung, adalah bagaimana selain kontestasi Qatar dengan Saudi Arabia untuk merebut pengaruh di kawasan, yaitu juga ada faktor-faktor aliansi kuat dari Qatar. Misalnya di kawasan Timur Tengah itu ada Turki yang juga punya pengaruh besar. Jadi ini tergantung 3 faktor tersebut. Bagaimana peran Amerika Serikat yang selama ini cukup kuat di kawasan Timur Tengah, terus kemudian aliansi-aliansi Amerika Serikat termasuk negara Arab Teluk di Gulf Cooperation Council, sama aktor kuat di kawasan seperti Turki. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya bagi Saudi misalnya, ini hal yang sebenarnya agak bertolak belakang dengan apa yang dibangun oleh Saudi beberapa waktu terakhir. Saudi membangun aliansi militer negara-negara berbasis populasi Muslim. Saudi membangun juga beberapa kebersamaan dalam isu-isu dunia Islam, tapi pada saat yang sama sekarang di bulan Ramadan juga mereka membuat satu galangan untuk memutus hubungan dengan negara paling dekat di Gulf Cooperation Council, yaitu Qatar. Jadi ini suatu hal yang paradoks bagi Saudi sendiri. Dan kemudian juga Amerika Serikat yang tentunya punya sikap yang agak ambigu, karena di satu sisi Trump menyatakan melalui Twitternya sangat gembira, tapi di sisi lain Secretary of State di White House juga menyatakan ingin solusi yang lebih dialogis dan seterusnya. Mungkin karena Amerika Serikat juga punya pangkalan militer yang sangat besar di Al Udeid Military Air Base di Southwest Doha itu ya. Ya, Mas Arya, kalau kita berbicara mengenai hal ini, apakah memang juga sikap Arab Saudi ya dalam respon sebelumnya juga Emir sudah mengklarifikasi bahwa pemberitaan yang ada tersebut merupakan diretas, apakah ini juga tidak cukup untuk mendinginkan suasana di Teluk, dan juga Anda melihat saat ini Kuwait ingin mengambil posisi sebagai mediator, akankah ini efektif sebenarnya meredakan ketegangan yang sudah terlanjur terjadi ini bahkan sampai pemutusan hubungan diplomatik begitu? Bicara Kuwait menjadi mediator, sebenarnya selama ini menjadi mediator di kawasan Timur Tengah terkait misalnya ketegangan tensi kawasan itu adalah Qatar. Qatar punya kebijakan yang sangat terbuka, bukan hanya kecenderungan dia untuk memberikan ruang bagi Iran. Kita juga tahu bagi gerakan-gerakan yang punya posisi oposisi di negara lain seperti Ikhwanul Muslimin, dia juga terbuka, dan tapi sisi itulah yang membuat Qatar selama ini menjadi mediator, terlebih di situ juga menjadi ibu kota jurnalisme internasional bagi dunia Muslim, adanya Al Jazeera. Jadi kalau misalnya Kuwait kekuatannya apa? Apalagi Kuwait sebenarnya juga punya
punya kecenderungan mayoritas penduduknya atau hampir setengah dari penduduknya adalah Syiah gitu ya, dan itu sebenarnya relatif mengganggu dalam posisi mediator. Selama ini Qatar lah yang menjadi yang menjalankan peran tersebut. Masalahnya adalah ketika Saudi Arabia yang selama ini seharusnya bisa menggunakan atau bisa terus melanjutkan upaya mediasi melalui Qatar, itu sekarang malah diputus oleh Saudi sendiri. Ini sebenarnya merugikan bagi Arab Saudi juga. Dan kita lihat itu potensi kedepannya akan lebih panas, akan ada instabilitas kawasan karena negara yang biasanya sangat moderat, posisinya sangat imparsial gitu, dan punya dan menjadi ibu kota dari jurnalisme internasional bagi dunia Muslim, itu diputus hubungannya itu sangat Mas Arya, banyak juga yang akhirnya sekarang bertanya-tanya apa yang akan terjadi atau bagaimana dengan nasib Qatar selanjutnya. Artinya walaupun sebagian besar mungkin warga di Qatar pada saat ini belum terlalu merasakan dampaknya terlalu besar atas kejadian ini. Tapi yang jadi pertanyaan juga, Qatar akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia pada tahun 2022. Artinya masih sekitar 5 tahun lagi, hampir 5 tahun lagi. Apa prediksi Anda? Ya, kalau dikaitkan sama Piala Dunia, betul bahwa dengan terpilihnya Qatar sebagai sebagai tuan rumah 2022 itu sangat mengundang investasi dari asing. Dan salah satu investor terbesarnya adalah Turki. Makanya Turki juga berkepentingan selain punya posisi politik yang inline dengan Qatar dalam banyak hal, tapi juga investasi Turki itu sampai 1,5 dan sampai dengan 2 miliar US dollar gitu. Dalam hal konstruksi, kereta api, terus pelabuhan, bandara, itu investasinya banyak. Jadi keterikatan ini terkait dengan 2022 itu Turki sangat berkepentingan, sehingga dia tidak heran kemudian Turki sebagai aktor besar di kawasan juga langsung berkomunikasi dengan Rusia, dengan Amerika Serikat, dengan beberapa negara Arab Teluk untuk meredakan tensi tersebut. Nah, hal yang lain juga yang bisa mungkin ya, ini prediksi yang sifatnya sangat bola. Kalau misalkan Saudi tiba-tiba masuk ke Piala Dunia, final Piala Dunia, lalu kemudian ada bergen antara dua negara ini, antara Qatar dengan Saudi, itu juga akan sangat menarik ya. Misalnya kalau Qatar mengancam tidak akan memberikan visa bagi para pemain bolanya, itu kan bisa juga mudah-mudahan meredakan. Tapi memang intinya adalah Saudi harus menyadari bahwa peran Raja Salman beberapa waktu terakhir sudah sangat baik, menggalang aliansi dengan begitu banyak negara Muslim dalam beberapa momentum, meskipun beberapa kontroversi juga terjadi dalam penyerangan Yaman dan sebagainya. Tapi dan sementara hal yang barusan terjadi adalah suatu hal yang sangat kontradiktif, dan ini sebenarnya tidak baik bagi Saudi yang memiliki ambisi menjadi pemimpin kawasan dan membutuhkan mediator seperti Qatar. Yang tenang adalah pihak-pihak lain tentunya, yang Saudi juga tidak terlalu baik. Baik, terima kasih Mas Arya Sandi Yuda sudah bergabung dengan Connected Ramadan pada pagi hari ini.